Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ke-7 ini saya akan mereview semua materi pada mata perkuliahan sebelumnya. Nah, jadi pada pertemuan ke-7 saya akan mereview semua pembahasan yang telah disampaikan. Jadi yang pertama itu pengertiannya, dan hukum administrasi ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Lalu yang kedua, sebagai hukum buatan administrasi, maka hukum administrasi negara ini merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Nah, lalu objek hukum administrasi negara ini yang pertama pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat atau aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk menjalankan kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah, lalu sumber hukum administrasi negara yaitu undang-undang, lalu praktek administrasi negara atau konsepsi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, lalu jurisprudensi dan doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka. Lalu ketentuan-ketentuan HAN ini sulit dikodifikasikan karenanya perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Nah, lalu memasuki instrumen pemerintahan. Pengertiannya yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, lalu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan ini atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yang pertama instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan yang lainnya juga sebagai kepunyaan publik. Lalu ada instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Nah, lalu norma hukum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama norma umum, lalu yang kedua norma individual, yang ketiga norma abstrak, dan yang keempat itu norma hukum konkret. Dan ada 4 juga sifat norma hukum. Yang pertama norma hukum umum abstrak, lalu norma hukum individual konkret, yang ketiga norma hukum umum konkret, dan yang keempat norma hukum individual abstrak. Lalu memasuki pembahasan mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara, yaitu cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan, diantaranya yang pertama moralitas atau religius, lalu yang kedua etika, dan yang ketiga hukum memuat sanksi konkret. Lalu ada 5 paham kedaulatan, diantaranya yang pertama paham kedaulatan Tuhan, lalu paham kedaulatan raja, yang ketiga paham kedaulatan negara, yang keempat paham kedaulatan rakyat, dan yang kelima paham kedaulatan hukum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.